Kembali lagi di Lagi Jauh Podcast. Semoga ada hikmahnya. Siapa tahu, Pak. Siapa tahu ya kan. Siapa tahu ada hikmahnya. Nggak masalah biarpun semoga ada hikmahnya. Jadi setiap cerita itu bisa jadi hikmah buat orang-orang yang dengar gitu ya. Oh iya, bisa jadi, bisa Iya. jadi. Oke. Kali ini kita akan membawakan episode terbaru nih, Pak, dari Lagi Jauh Podcast. Kita mencoba membuat satu episode namanya spesial cerita mistis. Wah, Woi, ngeri ya kan? sangar-sangar. Cermis. Cermis. Tapi ini untuk seputaran Balikpapan aja atau mungkin ada di luar juga? Kalau misalnya ada pendengar dari luar Balikpapan lebih bagus lagi, Pak. Oh gitu. Jadi dia Oke. kirimkan ceritanya di lewat Instagram kita di @lagijauhpodcast. Ceritakan semua, kirim lewat DM, nanti kita bacakan lewat podcast kayak gitu. Oke. Di follow ya Lagi Jauh Podcast. Iya. Itu dia. Tapi sebelum kita mulai, aku mau kenalin dulu. Kali ini saya dengan Kakak Alek Arifin. Wih, Waduh. lengkap kali namanya ya kan. Halo buat pendengar. Saya baru nih di sini ya kan. Kak Alek ini adalah senior saya di dunia mistis. Waduh. Waduh, SAG ya, SAG. sarjana alam gaib jadinya ya. Sarja- Senior. Iya. Heeh. Oke, kali ini kita sudah ada dapat satu cerita nih, Kak. Oh, satu cerita ya. Oke, Iya, dari mana itu? ini dari namanya Ita. Halo Ita. Kalau Ita, kita bacakan ceritanya ya. Nanti setelah kita bacakan ceritanya, kita evaluasi, Kak. Oh, Oke, boleh. Gini boleh ya. kan? Oke, halo. Kenalin aku Ita. Sebelumnya aku mau bilang nih, semoga pandemi ini cepat berlalu ya buat teman-teman. Jaga kesehatan terus ya, buat Ita juga jaga kesehatan ya. Mungkin kita lanjut langsung ke ceritanya aja. Kalian ingat nggak sih kejadian entah mungkin itu di bulan Januari atau Februari aku lupa. Pokoknya sebelum corona datang lah ya, sebelum pandemi ini muncul di Indonesia tepatnya gitu ya. Ada kecelakaan anak-anak sekolah. Kalau nggak salah sih anak SMP gitu. Tragedinya di seputaran Karyangau dekat masjid. Mungkin kalau ada yang tahu ceritanya ya udah pada tersebar juga ya video-videonya gitu ya kan. Eh, Bagi yang melihat video tersebut mungkin kita bisa ingat dan kita bisa doakan kembali semoga almarhum bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Jadi ketika aku ngelihat berita tersebut melalui sosmed, sempat respect, sempat nangis juga. Mungkin ya sudah takdirnya mereka kali ya, wallahu alam. Nah, kebetulan kakakku yang cewek buat story WhatsApp begini. Semoga korban kecelakaan di jalan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan gak nyangka ternyata tetangga dekat rumah. Hmm, Berarti Ita ini tinggalnya di seputaran Karyangau berarti ya. Kemungkinan. Nah, dari sini mulailah aku nanya ke kakakku, beneran atau enggak? Ternyata bener dan dia kasih tahu alamatnya. Tapi untuk alamat mungkin kita sensor dulu ya, biar eh, tidak menimbulkan apa ya namanya, tidak tidak menjadi sebuah pertanyaan di mananya ya. Iya, Karena betul. biarkanlah mereka yang udah pergi ya, biarkan tenang dan kita tidak perlu mencari itu salah siapa gitu. Tapi aku setelah itu nggak begitu ngegubris, cukup sekedar tahu aja gitu ya kan. Nah pas malam-malam nih aku kebiasaan sekitaran jam 10 ke atas tuh bawaannya lapar, jadi pengen keluar rumah cari makan di seputaran Karyangau situ, seputaran jalan mau arah ke Karyangau situ. Pertama pengen cari tek-tek, ternyata tutup. Di dekat rumah ada jalan tembus, naiklah ke jalan tersebut. Aku kan orangnya emang suka ngelamun ya, kadang di jalan itu suka berpikiran kosong, sekalipun biarpun itu aku lagi bawa motor gitu ya.
ketika aku jalan tiba-tiba aku ngelewatin jalan yang gelap, sontak di situ aku nyium bau wangi banget seperti bunga melati yang nyengat di hidung. Aku langsung kayak sadar, ya auto laju gitu ya kan, bawa motor karena takut nggak karu-karuan, bulu kuduk merinding. Dan pada saat itu juga tempatnya udah sepi, udah kayak nggak ada orang sama sekali di seputaran situ. Ketika pengen cari makan lagi ternyata tutup juga, jadi mulailah cari tempat yang lain. Setelah aku dapat terus aku pulangnya dengan jalur yang berbeda, tapi bisa tembus ke jalan yang awal aku lewatin. Itu posisi aku agak ngelamun saat bawa motor, ya seperti biasa sih. Kadang pikiran kemana-mana gitu ya, nggak fokus sama di kendaraan. Entah kenapa ya mataku tiba-tiba langsung tertuju sama pelang atau patok jalan. Sontak aku kaget gitu. Ya Allah, nggak nyangka gitu ya kan. Jalan yang aku lewatin itu ternyata jalan di mana si korban kecelakaan tersebut meninggal. Betul-betul nggak nyangka gitu kan, sempat kaget, nggak percaya. Tapi memang ya kalau dibilang itu halusinasi dengan wangi-wangian yang saya cium, berasa sampai ke bulu kuduk gitu ya. Mau percaya nggak percaya, tapi itu sih yang saya alamin. Entah itu mungkin ada orang nanam bunga kali di situ ya, atau gimana nggak paham gitu Iya, ya. iya. Karena aneh aja tiba-tiba jam 10 malam gitu cari makan, terus nyiumnya baunya yang buat buat sedikit bulu kuduk merinding gitu. Mhm. Ya mungkin dalam hati ngerasa mungkin dia masih di situ atau gimana gitu Oke. ya kan. Ya dari situ aku mulai takut, ya sampai pulang itu udah pokoknya nggak noleh kanan kiri, udah laju aja gitu. Mungkin itu kali ya cerita yang bisa saya sampaikan. Oke. Terima Eh, kasih, Ta. Makasih ya buat kita ceritanya. Kalau yang kemarin sih di situ ya memang memang sempat ya ada kejadian Iya. kecelakaan dua Mhm. anak sekolah SMP meninggal, dan ya sebagian videonya juga udah tersebar. Kalau dibilang kita jalan ketemu tempat-tempat kayak gitu ya pasti ada mindset di mana kita merinding gitu ya. Benar, benar. Di mana kita tiba-tiba berpikiran wah di sini tempatnya serem nih gitu ya Iya. kan, tempatnya serem gitu ya. Nah, Mungkin itu sih yang dialamin sama Ita. Mungkin dia ada takut dan teringat juga kejadian bahwasannya baru-baru saja terjadi ada anak yang meninggal di situ. tapi dengan hal seperti itu bukannya seperti apa ya? Kita mendoktrin diri kita sendiri sebenarnya bahwa hal yang sebenarnya tidak serem karena diomongin oleh orang-orang di situ serem, akhirnya kita mendoktrin pikiran kita ke serem 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 serem, jadi otak kita itu membuat mata kita ini melihat sesuatu, Pak. Ya seperti kita memindsetkan sesuatu gitu ya, kayak kita imagine, membayangkan kalau kayak di depan kita ada perempuan nih, ada perempuan, terbentuklah bayangan tersebut dari apa yang kita berikan ke otak kita sendiri. Jadi Hmm. kayak kita ngebayangin sesuatu gitu loh. Mhm. Jadi itu mereplikasikannya ke wujud tersebut apa yang kita bayangin Mhm. gitu. Biasanya sih gitu. Tapi memang kalau dibilang memang sempat sempat viral sih yang videonya itu, kalau dibilang serem serem, makanya apa ya, menurut lu buat apa sih orang orang-orang menyebarkan video yang seperti itu loh, orang kecelakaan sudah sekarat mau meninggal di video dan disebarkan, akhirnya membuat mindset mindset orang, wah ini serem nih. Iya kan, Pak? Ya bisa jadi sih seperti itu, dalam artian gini, orang terkadang melakukan hal-hal kayak model merekam sesuatu itu terkadang jadi konsumsi publik sekarang. Entah itu kejadian apapun itu jadi konsumsi publik. Entah itu dia niatnya untuk memberitakan, tapi mungkin lebih baik untuk tidak
nge-share yang kayak gitulah. Karena kasihan juga si almarhum atau keluarga tersebut ya kan. Karena pasti yang dicari ya kesalahannya, entah dia cara bawa motornya ugal, entah dia bagaimana gitu ya kan. Iya. Dan ditambah lagi nanti ujung-ujungnya pasti ada sisi-sisi negatif yang dimana eh, mindset orang berpikir wah ini nanti jadi tempatnya serem nih gitu ya kan, karena hal-hal tersebut terjadi di seputaran tempat tersebut. Tapi sebenarnya dari dari cerita yang ada ini, aku bingung, Pak. Nangkep sisi mistisnya dia di mana? Sama sih, cuman apa ya, jadi bukan apa ya, jadi terkadang kita lewat suatu tempat itu di luar daripada ada kecelakaan tersebut bisa aja kita tiba-tiba Heeh. merinding, entah kita Iya. ada tempat yang Heeh. gelap gitu ya kan. Ya itu tadi Heeh. mindset kita pada saat di tempat yang gelap itu akan merubah cara pandang kita untuk berpikir gitu ya kan. Mm, mm, Mungkin entah kita lagi jalan nih santai, tiba-tiba ketemu tempat yang gelap, tiba-tiba Parno mm, gitu mm. ya kan. Oh, berpikir wah ini ada hantu nih, ada Iya, hantu nih, iya. ada hantu. Nah, itu tuh Heeh. yang buat sebenarnya bulu kuduk kita merinding sendiri. Jadi Benar, benar. mindset kita sendiri, pikiran kita sendiri. Jadi kalau kalau mungkin dia jalan berdua ya, jalan berdua gitu berboncengan atau mungkin barengan gitu sama temennya, dua motor jadi 4 orang gitu. Mm. Lewat di tempat-tempat kayak gitu saya yakin nggak bakal takut. Karena ada temen Betul, gitu betul. ya kan. Tapi kalau Betul. sendirian tuh pasti wah serem nih, serem nih. Tapi kalau ada sama temen mau cium bau, aku nggak cium apa-apa gitu ya kan, ya Iya, nggak bakal iya. ditegur Iya, gitu ya kan. betul, Paling betul. ntar sampai rumah, lu nyium bau nggak gitu ya kan, Heeh. ada cium bau nggak di mana, di sini nggak ada gitu ya kan. Ya udah, mindset itu hilang gitu Heeh. loh. Jadi nggak kepikiran lagi gitu, nggak bakal kita jadi khawatir lagi gitu. Heeh. Tapi memang kalau kayak kita suka merinding di jalan tuh kadang maksudnya bukan karena pemikiran kita takut, Pak. Aku bawa motor jalan di samping paret pun merinding, Pak. Karena mikirnya kalau aku jatuh kayak apa? Iya. Itu mah namanya ya, ya ketakutan diri sendiri ya gitu ya, Heeh. jadinya membuat diri kita takut sendiri, membuat kita parno sendiri ya. Mungkin eh, parno itu jangan terlalu kita tampakkan gitu ya kan, karena Mm, mm. mengkhawatirkan nanti di setiap tempat yang mungkin notabene-nya tidak ada apa-apa, karena kita parno tiba-tiba jadi ada apa-apa ya. Jadi Betul, betul. gitu kita bisa memprediksikan sesuatu yang belum kita terjadi gitu ya kan. Heeh. Sama aku di sini terfokus sama tahu tek-tek. Waduh. Wes, dia lapar biasa makan tahu tek-tek, guys. Tapi memang aku pernah ngalamin kayak gitu, Pak. Kayak istilahnya mau pulang pulang ke rumah gitu kan. Namanya zaman dulu kita masih sekolah itu kan belum ada motor, Pak ya. Hmm. Belum ada motor, jadi dari bawah tuh mau pulang tuh sudah pikirannya aneh-aneh dah. Pikirannya, aku pulang ini mau ketemu apa gitu ya kan. Aku takut pulang ini nanti ketemu apa-apa. Kalinya pas naik dari turun apa dari bawah rumahku naik ke atas gunung, tau-tau lihat kayak Mhm. cahaya lewat. Jadi ya namanya mungkin namanya kita dulu masih kecil kan taunya hantu. Iya, bisa aja mungkin ada orang iseng main senter gitu ya kan, nggak tahu, atau ada orang ronda gitu bawa Iya, senter gitu ya iya. kan. Terkadang pikiran kita sendiri sih. Jadi kalau Heeh. kita takut itu dibentuknya oleh pikiran kita sendiri. Mm-mm. Bukan dalam artian saya juga nggak takut gitu ya kan. Saya juga punya rasa takut, karena manusia kalau udah nggak punya rasa takut bukan manusia deh kayaknya. Betul, betul. Iya, Betul. karena manusia pasti diciptakan pasti ada rasa takutnya. Mm-mm. Cuman apakah manusia tersebut bisa melawan rasa takut tersebut di setiap tempat atau dia tidak bisa? Terkadang ada yang pada saat udah takut setengah mati gitu, udah tercipta wujud-wujud yang tidak nyata yang dia lihat gitu ya kan, Mm. yang berujung ya entah mungkin dia bisa jadi kesurupan ya kan, bisa Benar, jadi sakit benar. gitu, entah ya mungkin seperti itu. Jadi karena setahu saya hal-hal tersebut bisa kita atasin dari pikiran kita sendiri, bukan mencoba untuk stay positif gitu ya kan, tapi Mm-mm. berusaha untuk ini di semua tempat pasti ada sesuatu yang gaib gitu ya kan, di semua tempat itu pasti ada, di tempat ini pun pasti ada gitu. Cuman Iya. bagaimana caranya kita tidak berpikirannya ke sana gitu. Kita boleh percaya sesuatu yang gaib tapi kita jangan mengimaninya gitu, Mm-mm. seperti itu sih. Jadi sedikit saran gitu ya kan buat Mbak Ita gitu ya, biar jangan terlalu inilah, santuy aja kan. Biasa bawa
bawa motor santuy gitu ya Iya, kan. Jadi ya santuy. jangan mikirin yang macem-macem, ya pikirnya tahu tek-tek aja. Nggak dapat tahu tek-tek ada nasi goreng. Udah, aku lapar ndak urus Iya, biasa gitu kalau loh. orang lapar itu rasa takut hilang loh. Ih, Iya. serius. Tapi emang loh, Pak. Ketimbang Kenapa orang-orang yang pemberani itu justru nggak pernah ditakutin sama hantu, Pak? orang-orang yang pemberani nggak pernah ditakutin sama hantu. Iya. Hantunya yang takut sama dia gitu ya kan. Hantunya nggak berani keluar gitu karena se, selama ini saya juga belum belum pernah ngeliat sih secara nyata gitu ya kan. Terkadang mungkin itu halusinasi Iya. ya, kita bilangnya seperti itu ya, ya Heeh, halusinasi gitu ya kan. heeh. Beda dengan yang ibarat kata ada sebagian orang bilang nyebutnya anak-anak indigo gitu, Heeh, bisa benar. ngelihat dan segala macem gitu ya kan. Benar. Tapi kalau buat saya sih melihat sesuatu yang gaib itu bisa dibilang anugerah, bisa dibilang musibah, Pak. Betul. Ya, jadi kalau orangnya kuat bisa jadi anugerah gitu ya kan. Mm-mm. Oh, bisa melihat sesuatu yang kasat mata gitu ya kan, Iya. yang nggak bisa dilihat orang lain gitu ya kan. Mungkin serem. Wah, mama, 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 di sana ada bapak-bapak tanpa kepala gitu ya kan. Iya, Wah, iya, itu iya. sangar ya Iya. kan. Sangar gitu. Yang takut biasa mamanya ntar gitu ya kan, Iya. yang takut saudaranya gitu Iya. ya kan. Ayo sudah Karena kita masuk ke disampaikan dalam rumah ya kan? iya, jadi ujung-ujungnya bawa parno Heeh. di lingkungan gitu. Jadi Mm. berteman pun gitu kalau lagi jalan sama teman, di sini horor nih, gitu ya kan. Ada itu tuh di belakang ada yang ngeliatin gua. Ntar jadi satu teman-teman kumpulan kita malah jadi takut juga gitu ya Betul, kan. Nah, betul. itu yang jadi khawatir Mm. gitu. Iya sih kalau dibilang. Eh, aku lupa lagi mau bahas apa. Tapi memang kalau semakin kita berani itu semakin kita mencari sebenarnya semakin susah Pak ya untuk nemuin hal-hal seperti itu ya. Biasanya seperti itu. Jadi Heeh. semakin kita kuat untuk pendirian kita, masa sih? Masa sih? Semakin kita datangin, semakin ini. Mungkin ya. Ibarat kata bulu kuduk boleh lah merinding, tapi Heeh. hal yang kita inginkan itu tidak nampak. Mm-mm. Karena apa? Dilihatnya si manusia mungkin si hantunya ini ngeliat, oh ini manusia makin berani nih kesini, makin berani nih. Udah, gua nggak takut gitu ya kan. Karena eh, apa ya? Harfiahnya itu kan kita lebih 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 mulia daripada mereka-mereka yang sudah tiada gitu, Benar. yang notabene-nya udah jadi hantu gitu ya, kayak mungkin kuntilanak, entah itu mungkin genderuwo ya. Di balik daripada kita tidak mempercayai, bukan kita tidak mempercayai, tapi percaya boleh, sekali lagi saya bilang percaya boleh, tapi jangan sampai diimani seperti itu. Mm-mm. Sama tadi katanya kalau kalau bisa melihat tuh ada beruntungnya ada ruginya juga, ya kan? Oh iya pasti. Ya, kalau beruntungnya dia bisa jalani, ya kan? Bagus, jadi anak indigo. Nah, kalau nggak kuat ini, Pak, jadi orang gila, Pak. Itu sih pasti. Iya. Sebentar-sebentar nunjuk di sana ada ini, oh sebentar, malah ntar jadinya dikucilkan tuh, Mm-mm. dikucilkan dari teman-teman malah yang kayak gitu. Iya, kadang namanya kayak gitu ini kan pasti agak risih kan dengan orang seperti itu kan. Ya karena bikin suasana sih, jadi kita Iya. membuat suasana itu tiba-tiba berubah gitu loh, Mm-mm. berubah. Nah jadi kalau lagi ngumpul dengan orang-orang kayak gitu ya pastinya hawa-hawanya juga, hawa-hawa mistisnya jadi lebih mencekam gitu, lebih lebih apa ya, lebih lebih horor gitu ya kan. Pernah sih punya teman gitu juga, pernah, ada juga saya punya teman seperti itu, dan dia juga punya pengalaman yang banyak dalam dunia mistis gitu ya kan. Cuman mungkin kalau diceritakan kadang ada rasa percaya, ada Mm. rasa nggak percaya, Pak. Mm-mm. Terkadang nolak gitu ya kan, Mm. lebih lebih banyak nolaknya, bener nggak sih gitu ya kan, bener nggak sih gitu ya kan. Ya mungkin bagi orang-orang awam kayak saya, mungkin kayak bapak ini kan, nah, pasti awam lah yang kayak gitu ya Heeh. kan. Saya yakin juga pak, kalaupun ketemu gitu ya kan, ketemu, saya yakin saya pernah punya pengalaman boro-boro ketemu gitu ya kan, Iya, ngerasain aja itu seperti bayangan kita dipaku, pak. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, betul. kayak model tidur ketindisan orang bilang gitu ya kan. Heeh, Padahal heeh. entah itu apa yang terjadi dengan kita nggak tahu, karena kita di bawah alam sadar kita gitu. Tiba-tiba entah mungkin ada yang ngelihat sekelibet, set. Yang saya rasakan pertama kali itu nggak bisa bersuara, nggak bisa Oke. berteriak, Jadi yang ada menurut degupan Kak Alek jantung nih, itu makin kan cepat, dia pak, bilang kayak dia orang lagi merasa jatuh ada cinta kayak gitu. waduh bau wangi-wangian karena terdoktrin dari pikirannya yang dia takut tersebut gitu loh. Kalau saya sih
berpositif thinkingnya itu gini. Saat saya mencium sesuatu yang wangi di sekitar saya anggap saja mungkin itu ada orang nanam bunga gitu, Iya, entah itu bunga sedap malam gitu, entah itu bunga kantil di sekitaran situ, kita nggak tahu gitu ya betul. kan. Karena daripada kita harus bermindset kita jadi negatif gitu ya, aura kita juga jadi berubah untuk jadi lebih takut. Biasanya saat kita udah ketakutan yang sangat sangat parah gitu ya kan, kita bisa mereplikasikannya itu dengan apa aja gitu. Entah mungkin ada orang lewat gitu pakai baju hitam, ntar dikira genderuwo gitu ya kan. Bisa terjadi Pak yang seperti itu, karena rasa takut kita melebihi dari apa yang kita pikirkan gitu. Betul. Seperti itu. Nanti saya lewat pakai baju Iya. hitam ya kan. Apalagi badan Anda, wes. Badan saya yang kecil ini ya kan. Masa iya tuyul gede gitu ya kan? Jadi kalau ditarik kesimpulan lagi, kembali lagi untuk saran untuk Mbak Ita ini gimana Pak? Ya, jadi seperti itu. Jadi kita boleh takut, boleh banget. Kita takut itu boleh, nggak ada yang ngelarang gitu kan. Tapi berusaha untuk tetap positif itu yang susah. Nah, caranya berpikiran-pikiran yang selalu positif itu entah pada saat jalan gitu, lagi jalan cari makan tengah malam gitu, jangan mikirin sesuatu yang negatifnya dulu, pikirin, wih, ini tek-teknya pedes nggak ya, karetnya 2 nggak ya gitu ya. Gitu dulu ya kan. Pada saat sudah tercapai nih tujuan, baru pulang udah mah mau ngebut mau gimana, tapi jangan juga ngebut ya, dalam artian gitu. Tetap safety lah, safety riding itu perlu gitu ya kan. Jadi jangan sampai pikiran-pikiran negatif itu malah membuat kita sendiri celaka, Pak. Terkadang kita berpikir yang negatif itu bisa jadi celaka nantinya. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Mungkin itu aja dari kita Pak ya. Boleh, mungkin itu dulu. Itu dulu buat Mbak Ita, terima kasih ceritanya. Kalau mungkin ada pengalaman mistis yang lain ya kan, boleh disampaikan lagi kita, ntar kita bacain deh gitu ya kan. Karena saya pun sebenarnya punya pengalaman mistis, tapi ya itu berusaha untuk tetap positif di atas daripada apa pikiran negatif kita itu susah banget gitu loh. Berusaha untuk seperti itu, karena yang saya alamin juga sering sih ke tempat-tempat serem gitu, bahkan ke kuburan gitu ya kan. Terkadang berpikirnya kuburan tuh pasti banyak hantunya gitu ya kan, banyak ininya gitu. Tapi bagaimana caranya kita berpositif, oh iya mereka sudah tiada, jangan lagi kita ganggu. Ntar orang jatuh di jalan mungkin karena ngelihat sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu, mungkin hantu gitu ya kan. Ntar hantunya jadi biang kerok gitu kan, oh aku ngeliat hantu jadinya jatuh gitu ya kan. Kalau ibarat kata nanti hantunya itu bisa bilang, aku loh nggak ngapa-ngapain, masa iya aku yang disalahin gitu ya kan. aku lagi disalahin, Aku lagi yang disalahin gitu, lagi diem-diem mengetek-tek ya kan? Tek-tek joy gitu ya kan. Tapi boleh di komen ntar tek-teknya di mana tuh yang enak ya kan. Oke, itu aja Mbak Ita ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Lagi Jauh Podcast, siapa tahu ada hikmahnya.